Oke, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Kalau Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Ya, seperti yang di judul itu adalah sosialisasi mengenai pelatihan ya. Banyak pertanyaan-pertanyaan dari calon peserta. Mau apa sih body space medicine? Ya, dan sampai di mana body space medicine ini membantu klien-klien kita ya, dalam eh, menyelesaikan kasus-kasus dari keluhan konsumen ya dari klien kita. Nah, hari ini saya akan presentasikan ya mengenai apa sih body space medicine. Ya, apa keuntungan Anda belajar dari body space medicine ini nantinya dalam hal praktek melayani eh, klien kita. Tentunya di dalam body space medicine ini yang pertama kita sudah jadi mitra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ya, jadi dari Perkumpulan Praktisi Ilmu Kesehatan Ruang Tubuh Indonesia (PPI Kerti) ini sudah bisa membantu membukakan surat rekomendasi ya kepada dinas kesehatan setempat. Jadi Bapak Ibu sekalian ingin praktek misalkan itu bisa. Tapi tentunya di dalam hal praktek ini kita perlu jam terbang dulu ya. Jadi selama kita latihan nanti itu 100 jam, 100 20 hari ya, 20 hari kali 8, 160 jam. Ya, 160 jam. Jadi Bapak Ibu sekalian 160 jam ini eh, untuk melatih kebiasaan kita ya. Terus meningkatkan juga energi dalam tubuh kita. Seperti itu. Sehingga kita sudah memiliki keterampilan tapi belum matang. Nah, maka dari itu biasanya di dalam pertengahan pelatihan kita nanti ada terjun di bakti sosial. Bakti sosial. Karena kita harus nanti sering-sering ikut bakti sosial ya. Kemarin juga kita mengadakan bakti sosial di ini dekat Alam Sutra ya. Kemudian juga di Rumah Sakit Atma Jaya hari Minggunya. Jadi banyak sekali kegiatan aktivitas bakti sosial ya. Yang lalu juga kita di Teluk Naga ya kepada masyarakat sekitar 200 orang. Nah, disitulah tempat kita nanti setelah kita belajar, kita mengaplikasikan apa yang ilmu yang kita pelajari untuk membantu masyarakat. Ya, tentunya Bapak Ibu sekalian nanti kalau ingin praktek ya silakan. Tapi kalau ingin cuma hanya sebagai pengetahuan untuk menolong keluarga kita sendiri, untuk membantu sahabat kita sendiri, silakan. Ya, ya sekarang saya akan presentasikan dari Body Space Medicine ya. Ya, Anda bisa lihat di sini. Sorry, saya besarkan lagi ya. Oke, ya. Kita ketahui body space medicine adalah eh, satu ilmu kesehatan ruang tubuh yang mempelajari tentang tingkat sel. Jadi kondisi sel tubuh kita, ya, apakah kondisi sel kita ini seimbang? Ya, di dalam Chinese medicine ada dikatakan teori Yin dan Yang. Ya. Nah, inilah ditemukan oleh Grandmaster Profesor Dr. Guo Jichen. Ya, beliau guru langsung saya. Ya, tahun 2010 saya bertemu dengan beliau. Ya, kemudian beliau juga mengajarkan dan juga tinggal di Indonesia selama 30 hari. Ya, kebetulan tinggal di rumah. Jadi beliau sangat senang sekali di Indonesia dan beliau menyarankan ilmu ini agar disebarkan ya ke perguruan tinggi, ke masyarakat dan juga
dikembangkan sampai diakui oleh Kementerian Kesehatan. Dan ini sudah kita menjadi mitra ya Kementerian Kesehatan. Ya, tinggal satu tugas saya yaitu membangun rumah sehat yang besar supaya orang bisa menampung eh, praktisi-praktisi ini yang kemudian nanti bisa berkarya. Nah, kalau dalam sejarah, kalau kita lihat ini saya ambil yang tabib-tabib hebat ya di zaman dulu ya. Yang pertama itu Piaget. Piaget itu 407 tahun sebelum Masehi. Ya, beliau sudah lahir ya. Kemudian beliau berkarya sampai 310 sebelum Masehi. Kurang lebih 97 tahun. Ya, kemudian Tabib Watho ya, hidup 110 tahun sesudah Masehi ya, sampai 207. Ya, hidup dengan sampai usia 63 tahun. Beliau kalau kita lihat di sini ya, eh, ada dua versi ya. Ada yang mengatakan usia si Watho ini sampai 97, tapi ada yang mengatakan 63. Nah, kenapa Watho eh, diperkirakan cuma usia 63? Karena beliau ini dihukum oleh si Cao Cao ya. Cao Cao itu raja di saat itu. Beliau itu ada tumor di otak. Watho mau bantu operasi tumor di otaknya. Ya, tapi si Cao Cao ini khawatir ya, mengatakan ingin membunuh. Sehingga akhirnya Watho ditangkap dan dihukum mati. Sayangnya bukunya dibakar semua, ya, jadi tidak ada bukunya. Ini Huato terkenal, beliau terkenal dengan herbalnya untuk anestesi, di mana terkenal dengan Mafeisan, ya. Kemudian di Pienche di sini juga terkenal nih bisa operasi juga. Beliau yang mempelopori Chinese medicine Wei Qi Yingxie, ya. Nah, bahwa penyakit ada tahapannya, ada di luar. Mau masuk, ada sudah masuk ke tingkat Qi, kemudian ada masuk ke tingkat Ying, yaitu organ, dan juga mempengaruhi sistem nutrisi, kemudian baru ke tingkat darah. Kalau sudah tingkat darah, tidak tertolong ya penyakit itu. Jadi ini diungkapkan oleh Piaget dan sampai saat ini masih digunakan teori-teori TCM klasik ini. Ya, kemudian tabib Chang Chung Ching. Chang Chung Ching ini terkenal mengenai penyakit panas ya. Beliau itu eh, men- membuat satu formula yang sangat bagus sekali yang sangat digunakan pada saat kasus COVID ini. Ya, ini sangat bermanfaat luar biasa. Beliau punya herbal dan saya juga menggunakan herbal beliau untuk membantu masyarakat saat COVID. Ya, kemudian ada tabib Sun Simiao yang beliau ini yang mempelopori tentang Hipokrates ya, eh, untuk apa hukum-hukum kesehatan, di mana beliau juga menciptakan buku Qianji eh, mengenai herbal 1.000 keping emas ya. Kemudian Li Shizhen ya juga Pencau Kangmu ya. Kemudian baru Guo Zhichen ya guru saya. Beliau ini juga ahli-ahli spiritual. Nah, kalau kita lihat sejarah legendaris ini, semua ahli-ahli spiritual juga selain sebagai Shinsei. Kita lihat tuh ya, Wei Qingxie ya, si Piaget. Kemudian Huato juga menciptakan gerakan-gerakan lima binatang untuk olahraga, termasuk Tai Chi Chuan ya di sini, gitu. Nah, ini kemudian Chang Chongqing ya, dinasti Sung. Kemudian juga Sun Sumiao, ya, terkenal dengan Peiji Qianjing Yaofang ya. Kemudian Pencau Kangmu dari Li Shizhen, gitu. Nah, ini yang terakhir menyangkut waktu kita COVID, ini kepakai nih dari penjelasan dari Piaget kemudian dilanjut oleh Ye Tianzi. Ya, saya bisa analisa mengenai tentang lidah, susunannya seperti apa ya, kasus-kasus. Jadi kalau lidah kondisi seperti ini, ya sudah lemah ya. Jadi patogen mulai mau masuk, kemudian kalau dia sudah menyerang Qi, kondisi lidahnya jadi tebal ya lapisannya, kemudian juga udah masuk ke organ, mulai kelihatan lemah, ginjalnya lemah, dan kalau udah masuk ke tingkat darah, kita lihat lidahnya kondisinya keunguan, ya. Jadi kita bisa lihat dari lidah. Nah, kelebihan dari
eh, Profesor Dr. Kuo Chichen, beliau ini sangat teliti ya dalam mempelajari tentang lidah dengan hubungan tentang kesehatan. Ya, kalau yang klasik kita dikombin macam dengan nadi, ya, dengan lidah, dengan lihat, ya. Tapi kita juga tetap melihat, ya. Kemudian fokus kita di lidah dan hanya tanya jawab mengenai BAB dan kencingnya malam hari, ya. BAB-nya keras atau hancur atau lembek. Kemudian juga dengan kondisi seperti kencingnya malamnya berapa kali. Dari situ kita udah bisa analisa dan berhubungan dengan lidah. Nah, beliau pelopor nih menjelaskan bahwa kita harus merdekakan pikiran, baru bisa berkembang inovasi baru. Ya, karena banyak sekali ya kadang-kadang kita terkungkung pada pengetahuan lama, sedangkan zaman sudah berubah. Ya, jadi kita harus terjadi perkembangan yang lebih mengikuti ke zaman. Ya, zaman dahulu nggak ada kamera, ya lihat lidah langsung kan ya. Tapi sekarang sudah ada kamera, sehingga kita cukup foto saja kita bisa tahu kondisinya penyakitnya dasarnya dari mana dan apa yang harus kita lakukan tindakan pertama untuk sampai tahap tertentu. Itu sangat berguna sekali. Ya, nah ini sejarah perjalanan Coach Eason ya. Beliau lahir tahun 43. Ya, beliau juga seorang founder di bidang Qigong tahun 84 dan 86 mendirikan institut. Yang 93 beliau mendirikan pusat ya terapi di sana di Zhejiazhuang. 91 dia menggabungkan ilmu pengetahuan ya dengan teknik Siulian dari kultivasi ya kemudian menciptakan teori baru yaitu body space medicine berdasarkan konsep filosofi dari Huang Tinei Chinese traditional Chinese medicine ditambah dengan teknik pengobatan yang cenang ya, kemudian ditambah lagi mengenai sitologi dari sel dari dunia barat ya. Jadi hubungannya ini adalah jembatan Chinese medicine dan juga menghubungkan terhadap konvensional sehingga kita bisa berbicara tentang sel dan hubungannya terhadap lidah dan juga tentang penyakit ya di sini gangguan kesehatan ya. Jadi kalau di Chinese medicine bilangnya gangguan kesehatan tidak bilang tentang penyakit karena semua adalah ketidaklancaran energi dan darah. Kemudian beliau juga menemukan membantu bagaimana mengobati gangguan-gangguan pada jantung ya. Dan juga ahli di bidang ginekologi, ya, internal medicine, ya, penyakit-penyakit dalam dan beliau mendapat gelar doktor of American Academy World Trade Tradisional ya, World Trade Traditional Medical Science. Kemudian tahun 97 beliau juga sebagai asisten editor di Grand System World Traditional Medicine Journal Beijing. Kemudian beliau juga sebagai gelar profesor ya di Institute World Traditional California USA. Kemudian juga member dari Society Chinese Medicine Doctor yang berlisensi ya. Kemudian juga beliau tahun 2003 ya menolong em, kasus SARS ya. Sehingga beliau dengan membantu SARS menyelesaikan SARS dengan herbal yang sangat simpel, beliau mendapat penghargaan ya menjadi honori profesor di Canadian Institute Camp Research. Kemudian beliau juga diundang ke WHO ya. Kemudian beliau tahun 2007 juga menghadiri sebagai International Integrative Conference ya. Jadi hubungan antara Chinese medicine dengan eh, konvensional ya. Nah, itulah perjalanan beliau. Nah, ini beliau mendapat penghargaan ya di sini. Dan ini juga penghargaan terhadap terapi apinya ya. Nah, apa dasar dari body space medicine? Kita lihat dasarnya sebenarnya ruangan dalam sel. Ya, sel kita ada terbagi dua, ya, ruangan yang kecil, ruangan antar sel, dan ruangan yang lebih besar pada antar organ. Jadi sel adalah bagian terkecil dari tubuh kita. Jadi kumpulan dari sel jadi organ, dan organ sendiri dia punya ruangan, seperti jantung kita ya. Dia bisa berkembang, ya, kembang kempis juga dengan paru-paru kita kembang kempis.
Dia berarti kiri kanan ada ruangan sehingga dia bisa bergerak. Nah, ruangan ini harus bersih, ya. Nah, demikian juga di dalam jantung kita, semua sel-sel ini juga harus bersih, ya. Jadi ini diperhatikan, ya. Nah, ini diilustrasikan seperti tubuh manusia ini seperti bangunan, ada jendela, ada pintu. Ya, kalau pintu-pintu kita tertutup, maka energi tidak bisa bersirkulasi. Ya, seperti itu. Ya. Nah, ini yang penting kita harus bisa bersihkan, buka pintu, buka jendela sehingga energi ini bisa berjalan. Maka ruangan kita menjadi bersih dan segar. Tubuh kita sama seperti ini, ya. Ini di dalam sel kita ada 70% air, 30% materi. Nah, keseimbangan ini harus terjaga. Ya, sel kita bisa seperti buka tutup, ya. Pada saat dia mengembang, ya, meregang, ini dia menyerap materi. Pada saat dia mengkerut, dia memancarkan, mengkonversi materi menjadi energi keluar sel. Yang masuk ke dalam sel dan yang dipancarkan ini harus seimbang. Nah, ketidakseimbangan inilah baru jadi gangguan kesehatan. Maka dari itu body space medicine terapinya adalah melancarkan ini, ya, melancarkan tingkat sel. Sehingga kalau seluruh sel kita menjadi baik, maka ada perkembangan lama lalu menjadi lebih baik kesehatannya. Dan tingkat kualitas hidup menjadi lebih baik. Seperti itu. Ya. Nah, ada satu hal di dalam tubuh kita ada yang disebut getaran simpatik sel. Jadi sel yang kuat akan selalu mempengaruhi sel yang lebih lemah. Seperti itu. Nah, kalau tubuh kita sehat, tubuh kita kuat, kita membantu pasien kita, maka pasien itu lebih cepat sembuh. Karena prinsipnya seperti kalau kita seorang guru musik mengajarkan nyanyi kepada muridnya, ya, dia mengatakan misalnya do, ya, suruh ikutin do. Nanti kalau udah bisa mereka do re mi fa sol la si do, mereka otomatis jalan sendiri, gitu. Dilepas dia jalan sendiri. Nah, pertama itu ada simulator ya, itu si sel yang lebih kuat mempengaruhi sel yang lebih lemah, sehingga cara kerja sel ini akan mengikuti pola yang kuat. Setelah itu dilepas, dia akan bergerak dengan sendirinya. Ya, seperti dituntun. Maka dari itu penting bagi praktisi kesehatan kita harus latihan, latihan senam. Ya, yang tadi ada Anda lihat ya ada latihan senam tung ikung dan itu harus kita latihan. Dengan latihan itu kita akan meningkatkan energi dalam tubuh kita. Ya. Nah, di dalam body space medicine yang paling penting kebersihan ruang ini. Ya, tubuh kita terbagi di antara ruang-ruang. Ya, selain ruang sel tadi, kita ada ruang yang lebih besar, yaitu ada ruang bawah, Xiajiao disebut ya, ada ruang tengah, Chongqiao, ada ruang atas, Shangqiao. Ya, ada satu ruang lagi di belakang punggung kita, itu disebut Weiqiao. Nah, energi kita dia jalan dari depan menuju belakang, ya, menuju belakang. Nah, andai kata ini berjalan lancar, maka kita sehat. Ya, kalau dia macet, misalnya di perut, nanti akan keganggu sepanjang tulang punggung dia, pinggangnya sakit, ya, seperti itu. Nah, kalau dia keganggu di tengah, nanti di perut bawah yang bermasalah, ya. Kemacetan energi di perut tengah menimbulkan gangguan di perut bawah nanti. Seperti got mau jalan, dia mampet, lama-lama bau, seperti itu. Ya, kalau dia macet di atas, maka di tengah nanti akan macet, di bawah juga akan macet, di belakang akan macet. Nah, kalau sudah macet semua, ini kita diopname ke rumah sakit. Maka dari itu kita harus lancarkan ini dengan senam, dengan terapi. Kayak kita belajar adalah melancarkan ini semua. Ya, Anda bisa lihat lidah yang pucat seperti ini setelah diterapi berubah menjadi baik. Ya, seperti itu. Nah, buku-bukunya banyak sekali, teman. Saya masih belum translatein ke bahasa Indonesia, tapi intinya kita ada buku yang sudah standar di Indonesia yang bisa kita gunakan. Ya. Nah, ini ada juga buku dimasuk di dalam handbook Chinese Medicine. Di sini ada di chapter 12 ya, chapter 23, 24, 30. Ini body space medicine sudah masuk di sini. Ya. Nah, apa kunci dari body space medicine? Karena kita bisa melancarkan Kung Chuan, maka kita juga akan sehat dan juga bisa lakukan penyembuhan. Nah, di samping itu sebagai juga pencegahan penyakit,
ya supaya jangan muncul. Kan di dalam Chinese medicine dikatakan bahwa energi dan darah lancar, ratusan penyakit akan hilang. Jadi otomatis kalau kita lancar energi dan darah kita, ini akan mencegah penyakit. Kemudian juga peremajaan. Jadi kita nggak lebih cepat tua, ya, karena dengan latihan ini kita menimbulkan regenerasi sel baru, ya, mempertahankan pembelahan sel. Karena kita di situ latihan senam tung ikung ada semacam meditasi, ya, dan juga akan otomatis memperpanjang usia. Nah, satu hal kita akan memurnikan jiwa, pikiran, tubuh kita. Ya, sehingga kita kalau meditasi kita akan mudah mencapai pencerahan. Ya. Nah ini dari lidah kita bisa lihat hubungannya antara perjalanan energi di dalam tubuh kita dan dari lidah. Sehingga dari lidah ini kita bisa mengetahui di mana macetnya dan apa harus kita lakukan. Seperti itu. Ya. Jadi terbalik ya, di sini pangkalnya adalah bagian bawah, di ujung ini adalah bagian kepala kita. Jadi kalau kita lihat di sini ada tinggi-tinggi, maka kita tahu bagian atas kita macet. Kalau di tengah, macet di bagian tengah. Ya, nanti kalau pelajaran lidah panjang ya, gitu. Ini juga pelajaran. Nah, kita menggunakan herbal. Herbal juga membantu supaya pasien-pasien kita setelah pulang, tapi herbal kita sangat ringan, yang disebut xiaofang. Ya, penggunaannya sangat ringan sekali. Ya. Jadi ada 6 herbal utama di dalam Chinese di dalam body space medicine, yaitu disebut Pukung Ing, Tuho, Kuizi, Xiangfu, Tangkui, sama Pela. Yang lainnya tambahan. Ya. Tapi ini adalah yang banyak digunakan dalam perjalanan kalau kita lihat lidah. Ya. Pukung Ing sifatnya dari bawah naik ke atas, Tuho dari atas turun ke bawah. Ya. Jadi sehingga terjadilah perputaran kungcuan. Kuizi dia membuka pintu sel sehingga dia bisa bergerak menyeimbangkan. Ya, Xiangfu sifatnya menarik. Jadi dari bawah ibarat kalau dia belum bisa kuat ditarik dari ke bawah ke atas. Ya, Tangkui sifatnya untuk menambah air di usus supaya mudah BAB. Ya, kemudian Peilan ini kalau yang BAB-nya lembek mencret, kita gunakan Peilan untuk menguatkan supaya membersihkan kelembapan dalam tubuh kita. Gitu. Jadi ini dasarnya. Maka dari itu kita ada pertanyaan BAB-nya keras atau BAB-nya lembek. Ya, kita tinggal tambahin ini aja salah satu. Sangat simpel ya nanti kalau pelajaran ini lebih dalam. Ya. Nah ini kita menggunakan juga berbagai metode terapi ya. Terapi dengan melancarkan energi bagian sepanjang tulang punggung kita. Ya, pertama kita menyatukan hati dan pikiran kita dengan pasien kita sehingga seluruh sel-sel bisa bekerja sesuai dengan kontrol di dalam kondisi kekuatan kita ya, atur supaya seimbang kembali. Maka dari itu praktisi diharapkan rajin latihan ya, rajin latihan sehingga bisa membantu pasien-pasien kita lebih cepat menyembuhkan. Ini ibarat komputer dengan laptop ya, disinkronize dulu. Kalau nggak sinkronis kita nggak bisa hubungan nih energinya ya. Kita tenangkan batin kita, kita sentuh telapak tangan kita ke bagian tubuh sehingga tubuh ini akan menyatu dengan kita, kita bisa merasakan. Ya, kemudian kita lakukan pembukaan, kemudian pembersihan di paru-paru, ya, kemudian kita lakukan terapi dan lakukan dengan terapi tumbuk dan juga kita membersihkan jalur-jalur meridian yang di depan dan di belakang, ya, atau disebut tumai dan denmai. Ya, kemudian kita bantu dengan terapi api, penyapuan dan juga pemanasan. Ya, nah ini senam-senam yang harus kita latih ya, supaya kalau kita ingin pandai ya, kita tetap harus rajin latihan ini supaya kita sehat terus. Ya, nah ini ada forumnya ya setiap hari Kamis kita bisa latihan bersama nih ya untuk menjaga supaya kita jangan sakit. Ya, setiap Kamis malam ya nanti bisa hubungi Cindy kalau linknya. Ya, ini juga waktu kita nanti ikutin pelatihan kita tetap ini kita harus senam terus ya supaya menyehatkan badan kita. Ya, kita juga ada terapi batu, ya di press batu ini ya Fusion atau Cubase ya, kuantum, bioenergi, ya, stun terapi ya, gitu. Kemudian juga kita ada terapi perut,
ya di sini ya. Terapi perut tadi sudah lihat ya. Kemudian juga ini terapi dorong kaki, membuka pintu sancel. Anda bisa lihat ya, hanya dorong kaki saja sudah terjadi perubahan ya. Ini kan tadi lihat jari lidah macet sekali di bagian perut bawah ya. Setelah dorong kaki terjadi perubahan ya, energinya. Ini membuktikan bahwa kita bisa lihat tingkat selnya. Tadi macet, sini sudah lancar. Kalau macet ya tebal lah misalnya ya. Gitu. Kemudian juga kita bisa lihat melakukan penumbukan. Nah, kan kayak berirama dia. Nah, tumbuk ini tidak sembarangan tumbuk ya, kita harus latihan. Latihannya lumayan ya untuk melelahkan, tapi sudah pandai tidak capek lagi. Bisa sambil nyanyi itu kalau gitu. Lebar ke samping kau. Tangan itu ya. Dia kan ada orangnya kan. Pintar dia tidur dulu. Iya iya iya. Siapa? Siap. Saya asir. Pintar aja. Jangan diam. Jangan diam. Ih, seru tahu suaranya. Iya betul. Bersahut-sahutan. Jangan diam, woi. Lihat tadi. Lihat tadi. Lihat tadi. Jangan diam ya. Aku pengen ini endingnya. Mantap soalnya. Berapa lama? Ya ini implementasi kita ya. Ini kita sudah Gus Dur juga pernah melakukan pernah diterapi ya oleh Body Space Medicine ya. Kita ini pelatihan-pelatihan tunanetra ya. Gitu. Ini 150 orang peny- penyandang cacat ya, disability pernah kita latih juga. Ini pembukaan tahun 2010 oleh Grandmaster Profesor Dr. Ko Chen. Ya, ini pelatihan seminar-seminar yang kita lakukan. Ya, juga ini kita di gereja dekat itu ya, di dekat Keramat Raya. Kemudian juga di Kelapa Gading, ya kita lakukan sosialisasi. Ini pelatihan-pelatihan, ya ini pernah belajar latihan di China, ya kemudian di Hong Kong, ya juga berbagai elemen semua. Ya, ini juga para aktivis dari Hong Kong Cindang, TKI sudah pulang melatih kepada masyarakat, ya membimbing masyarakat supaya sehat. Ya di Temanggung dan ini Baksos, ya kita lakukan ya baksos banyak sekali di Angkatan Udara, di ABRI, di ini juga ya di Wihara, ini juga kegiatan-kegiatan baksos kita ya. Ini juga kegiatan sosial yang dilakukan dari apa sumbangan dari para TKI di Hong Kong ya disalurkan semua ya, penghargaan-penghargaan. Nah, ada 4 pesan dari guruku kita di dalam menjalankan kalau kita menjadi seorang terapis atau seorang penyehat yang baik, ini harus pertama membersihkan hati, kemudian menjaga perilaku kita, memupuk banyak kebajikan. Makanya kita harus ikut baksos ya bantu. Kemudian menaklukkan diri kita sendiri. Maka itu akan menjadi kuat ya. Nah, dari sinilah kita sebenarnya bisa melihat pelatihan-pelatihan kita kenapa harus 20 hari.
Ya, bisa saya singkatkan menjadi 5 hari, tapi hasilnya nanti Anda tidak baik, ya, atau dibagi-bagi, ya. Tapi kalau kita lihat selama 20 hari intensif, itu mengubah tingkat sel di tubuh kita, mengubah tingkat sel di tubuh kita. Kalau kita nggak merubah tingkat sel kita, mungkin kita bisa kena penyakit berat nantinya. Tapi dengan demikian kita latihan 20 hari sebenarnya untuk menyehatkan kita sendiri pertama. Bayangkan Anda dalam latihan terapi itu kan one to one, satu lawan satu, ya kan? Satu bed itu berdua, satu bed itu berdua. Jadi Anda gantian. Anda membayar orang untuk terapi saja setiap hari itu berapa duit? Apalagi itu berjam-jam dari pagi jam 8 sampai jam 5 sore. Ya, Anda diterapi terus sangat segar sekali. Anda latihan mengubah fisik Anda, mengubah tingkat sel, ya. Kemudian Anda diterapi, melatih lagi, terapi lagi, latih lagi untuk kondisi tubuh. Jadi Anda terjadi perubahan yang baik. Kemudian kita setiap pagi itu foto lidah. Saya akan melihat lidahnya bagaimana ada masalah itu, saya akan berikan herbal di situ supaya Anda minum membantu proses sel kita. Jadi selain kita mendapat pengetahuan, sebenarnya kita menyehatkan tubuh kita selama 20 hari, ya. Jadi Anda punya keuntungan yang luar biasa, ya. Kemudian apa yang Anda dapat lagi di sini? Anda bisa dapat lagi kalau suatu ketika ada pelatihan lagi, Anda mau ikut itu free. Cuman nanti mesti bayar makannya saja atau sumbang lah untuk makanan kita. Karena makanan siang kan kita berikan, ya, di situ. Nah, ini punya keuntungan yang kedua juga Anda bisa nginap di sana karena kita siapkan tempat penginapan free. Ya udah termasuk di dalam pembayaran itu. Jadi Anda bisa tidur dengan full AC di sana, ya. Seperti itu. Anda mau cuci baju sendiri ada mesin cucinya di sana. Ya. Anda kalau mau pergi makan keluar dekat sekali jalan kaki itu semua restoran. Ya, gitu. Jadi sangat sangat nyaman, ya. Jadi disinilah sebenarnya tempat kita ikut camp. Daripada kita pergi ke China, ya, saat ini Anda perlu waktu 30 hari di China dan habis biaya berapa banyak. Dan saya juga lebih menganjurkan kalau kita ingin ke China, latihan dulu di Indonesia. Karena jangan sampai malu-maluin pergi ke sana, begitu latihan senam kita nggak kuat diketawain, ya, sama sama guru-guru di sana, gitu. Jadi kita harus kuat di sana fisiknya kita harus dilatih seperti di Shaolin, ya. Kita bentangin tangan aja nih 2 jam di sana. Jadi Anda harus latihan dulu di sini yang kuat. Kita biasanya 10 menit saja udah gemeter, ya, seperti itu. Nah ini perlu kita latihan bertahap, ya, sehingga Anda lama-lama menjadi kuat. Oke, kalau nggak ada, kita akhiri, ya. Ya, ya udah oke. Terima kasih ya Bapak Ibu semuanya waktunya untuk malam ini. Jadi itu saya akhiri ya untuk seminar malam ini dan sosialisasi malam ini. Terima kasih Ya. banyak ya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabi sata Waalaikumsalam. mustata. Terima kasih Terima kasih Mas Bapak Yuda. Ibu Selamat sekalian. malam Bapak Ibu. Selamat malam, Nusa. Terima Nah. kasih. Ya.